Om Swastiastu. Sobat Padma Podcast, senang sekali kembali hadir di program persembahan agama melalui media audio visual. Nah, di Padma Podcast ini, kali ini sudah hadir narasumber yang cantik kembali, yaitu Ibu Ninengah Rasmiati SAG MPDH. Selamat Ibu Rahayu. Sehat ya Ibu ya? Astungkar, sehat walafiat. Sehat walafiat. Beliau ini adalah penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Kali ini kita akan ngobrol tentang keluarga. Singkat tapi bermaknanya, nanti kita akan cek maknanya sedalam apa keluarga itu. Dan mengapa Ibu Nengah, itu panggilan kesayangan kami di Kementerian Agama, Ibu Nengah, mengapa ngambil tema keluarga Ibu? Ya mungkin silakan Ibu disampaikan. Luar biasa kesempatan yang baik ini kita dapat berbagi meriatnya sekaligus ya kepada saudara, teman-teman, khususnya kepada diri kita sendiri juga agar Betul, lebih Ibu. paham ya. Iya. Nah, terkait keluarga, kenapa saya memilih tema keluarga? Karena kita kan seorang penyuluh. Iya. Sering turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat. Dari banyak berbagai pengaduan atau curhat-curhatan dari masyarakat kita terkait kondisi keluarga. Sekarang zaman digital, kesenjangan, komunikasi berkurang, kemudian ada KDRT, sampai munculnya perceraian. Nah, itulah yang ingin kita minimalisir gejala-gejala tersebut. Mari kita terlebih dahulu pahami keluarga, karena tujuan dari kita hidup berkeluarga itu bukankah untuk mencapai kehidupan yang harmonis? Itu luar biasa. Sebenarnya ajaran-ajaran agama kita memberikan tutorial atau siku-siku atau aturan-aturan yang mesti kita laksanakan. Iya, berarti kasus-kasus yang ada di masyarakat yang melatar belakangi kenapa kita harus membahas keluarga ini ya Bu ya. Iya. Nah, keluarga itu sendiri, kalau menurut agama Hindu, menurut kita di Indonesia keluarga itu sendiri apa Ibu? Oh, nah keluarga kalau di Hindu itu berasal dari bahasa Sanskerta, Iya. dari kula dan warga. Kula dan warga. Nggih. Kula itu artinya abdi atau hamba. Kemudian warga itu adalah ikatan atau jalinan. Nah, di Indonesia menjadi dia keluarga. Sejatinya itu menjadi ke bahasa serapan dari bahasa Sanskerta. Nah, keluarga atau keluarga dalam istilah Hindu ya, itu merupakan jalinan atau ikatan lahir batin ya antara ayah dengan istri atau suami istri, kemudian dengan anak-anak atau keturunannya yang penuh pengabdian, tidak perlu ada imbalan. Nah, kemudian keluarga secara nasional itu unsur terkecil dari masyarakat. Kalau kita ingin masyarakat kita bahagia, kalau kita ingin masyarakat kita rukun, kemudian bangsa kita rukun, mulai dari keluarga yang rukun. Nah, kalau sudah ini keluarga melalui rukun, harmonis, kemudian saling mengabdi, saling melayani satu sama lainnya, tidak pernah ada bayaran kan? Nah, maka dari itu otomatis ya sudah dipastikan masyarakat bangsa kita bisa menjadi harmonis dan rukun. Bayarannya tidak dalam bentuk materi ya barangkali ya Bu ya. Keluarga harmonis adalah bayarannya. Nah, untuk mewujudkan itu Bu, karena dari yang Ibu sampaikan tadi kasus kenapa sampai seperti itu. Nah, bagaimana untuk mewujudkan menjadi keluarga ini adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang bisa mendukung bangsa dan negara menjadi negara yang baik, negara yang aman. Silahkan Ibu. Begini deh, kalau di Hindu ya kita punya banyak pedoman. Nah, karena tujuan berkeluarga itu adalah untuk mencapai yang namanya dharma, artha, kama, dan terakhir moksa. Itu keharmonisan atau kehidupan yang abadi. Semua orang menginginkan hidup yang harmonis, Yang bahagia ya Bu ya. bahagia. Ya, kita pun juga kan, kita tidak inginkan suatu pertengkaran, tidak ingin suatu perselisihan dalam keluarga. Nah, untuk mewujudkannya banyak sekali ada panduannya. Nah, pertama, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Karena yang keluarga itu kan ada keluarga inti, ada suami, istri. Mari kita belajar menahan ego kita sendiri.
Terlebih dahulu, mari kita perhatikan ego masing-masing. Jangan memperlihatkan ego sektoral. Ya, oh saya sudah meninggalkan rumah, saya mengorbankan, jangan sampai keluar bahasa-bahasa yang begitu. Itulah nantinya yang akan mewujudkan diskomunikasi juga kan. Ya. Kemudian kita jangan sampai ada ahimsa. Iya. Nah, jangan sampai ada ahimsa. Apa ahimsa itu, Bu? Jangan saling menyakiti, jangan ada dusta di antara kita. Asik, gitu. bahasanya asik banget ini ya. Ya, ahimsa itu bukan ingin membunuh atau memukul, bukan itu Tidak saja. itu saja ya, Bu. Ya. Jadi saling menyakiti juga. Iya, secara kata-kata pun. Iya. Itu kan termasuk KDRT juga. Kalau kata-kata itu KDRT yang tidak berbentuk nyata, tapi verbal melalui ya, Bu. visual. Iya. Dapat juga menyakiti gitu. Mari kita hindari itu. Kemudian kepercayaan, kita harus yakin. Tiap kerja atau setiap kita ada rencana dalam sebuah keluarga, kita komunikasikan dan yakinkan pasangan kita. Ya, yakinkan di dalam keluarga itu dan ajak yang ada di antara keluarga kita, anak kita, suami atau istri, ajaklah berunding, berlembut. Makanya Kementerian Agama melalui Bimas Hindunya, ya ada program meja makan cinta, kan gitu? Oh iya, meja saya makan masih ingat cinta. Itulah salah satu juga. Makan bersama ya, Ya, Bu, ya? makan bersama, makan dengan cinta, bukan cinta monyet ya. Ya itu programnya Kementerian Agama juga. Nah, selain itu, karena tujuan kita untuk mewujudkan yang namanya keluarga harmonis, ayo kita bersama-sama. Mari sukseskan program ini ya, sehingga keluarga kita bisa terwujud, bisa terbentuk mulai dari diri kita sendiri. Itu. Iya, terwujudnya kalau kita sebut keluarga Sukinah ya, Bu, Iya, ya. kalau Kayaknya keluarga Sukinah. Sukinah kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Ibu, tadi kita sudah membahas tentang keluarga itu sendiri, apa yang harus kita lakukan untuk membentuk keluarga yang Sukinah, keluarga yang harmonis. Mungkin ada hal lain yang Ibu mau sampaikan? Begini, sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu juga ada fungsi keluarga tersebut. Iya, ya. silakan. Jangan kita hanya membicarakan saja, mari kita wujud nyatakan pada setiap keluarga yang ada di masyarakat, di setiap umat atau siapapun yang ikut mendengarkan, menyimak podcast ini, mari kita bersama-sama ada fungsi-fungsi keluarga itu. Fungsi pertama ada fungsi agama. Baik. Nah, di dalam keluarga itu adalah kita di dalam keluarga itu setiap anggota keluarga, setiap orang dewasa harus memberikan suri toladan dan contoh bagaimana beragama yang baik sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kalau kita Hindu, kita beragama, ajak anak-anak Untuk mengenal ikut sarana sembahyang, Iya, untuk betul. bersembahyang. Nah, kemudian fungsi pendidikan. Bukankah pendidikan yang pertama itu kita dapatkan dalam keluarga? Dari ibu dan ayah dan Iya, sekitarnya ya, Bu. Iya, dari semua itu ada sebagai dalam fungsi pendidikan. Kemudian fungsi sosial. Fungsi sosial juga kita dapat berkolaborasi, ya, bersosialisasi, mengenalkan kepada anak-anak kita apa yang harus bisa diperkenalkan, kemudian mendampingi dia di media sosial, bermain media sosial ataukah nonton begitu. Nah, kemudian pelestarian lingkungan. Fungsi pelestarian lingkungan. Ya, ajarkan anak-anak kita untuk mengenal lingkungannya. Yuk menanam apa? Ya, kita butuh bunga untuk sembahyang setiap saat. Yuk kita ajarkan anak menanam bunga, memeliharanya. Itu. Menjaga kebersihan termasuk ya, Bu, ya. Kebersihan, iya. Apalagi sekarang sampah kan. Iya, belajar Mari memilah sampah ya, dari Bu. keluarga sendiri, dari anak-anak kita. Nah, yang terpenting, siapa orang dewasa yang ada di keluarga itu, itulah yang memberi contoh yang baik. Jangan bisa menyuruh saja. Jadi Kamu hanya harus kata-kata gini, saja. ini harus gini. Yuk berikan contoh suri teladan yang baik sehingga bisa diikuti dan dituruti oleh anak-anak kita. Terima kasih Ibu. Jadi luar biasa sekali peran daripada keluarga. Kalau yang disebut tadi sangat luar biasa. Jadi kelangsungan daripada masa depan bangsa tergantung daripada keluarga-keluarga ini ya Ibu ya, bisa disebut demikian. Ibu terima kasih banyak atas
sharing hari ini luar biasa. Saya berharap di podcast-podcast berikutnya kita dapat membahas lagi. Keluarga kayaknya belum selesai dengan podcast hanya beberapa menit ini. Masih banyak yang perlu kita Tetap bahas. semangat, ya. Tetap semangat. Tetap Terima semangat. kasih banyak. Oke. Ibu, terima kasih banyak. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Demikian juga Sobat Padma Podcast. Terima kasih sudah menyimak Padma Podcast ini. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup Ibu dengan puja Pramo Santi. Om Santi 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 Om.